Tembok SMA 103 ambruk. Inilah kondisi tembok sekolah milik SMA Negeri 103 Jakarta Timur yang roboh. Tembok sepanjang 30 meter roboh pada Sabtu sore dan menutup ruas Jalan Nusa Indah 5, Kelurahan Malakajaya, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Garis pembatas dipasang di sekitar lokasi tembok yang roboh agar tidak ada warga yang melintas. Diduga tembok roboh karena telah lapuk termakan usia hingga membuat pondasi tembok tidak stabil. Beruntung pada saat tembok roboh tidak ada warga yang melintas dan terjadi di luar jam belajar siswa sehingga tidak ada korban jiwa. Pagar pembatas wilayah kita RT 13 dengan SMA 103 gitu kan. Memang ini kita udah tenggarai, udah doyong, itu udah lumayan lama sebetulnya gitu kan. Nah kebetulan pas lagi ada pengerjaan saluran air ya kan, dan ternyata kejadian sekarang, ya kaderulanya sekarang ya gitu. Saat ini warga masih menunggu petugas terkait untuk mengevakuasi puing-puing tembok sekolah yang roboh agar jalan yang tertutup dapat kembali dilintasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pawai akbar Persib juara berlangsung meriah, ribuan bobotoh tumpah di kota Bandung. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang di gedung DPR RI Jakarta. Sejumlah pemain timnas Indonesia siap menjalani pemusatan latihan di Bali untuk menghadapi laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo pemirsa Sindo Malam, hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Haenda, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, pawai akbar Persib juara berlangsung meriah diikuti para pemain, pelatih dan ofisial dan ribuan bobotoh di kota Bandung, Jawa Barat pagi tadi. Ribuan bobotoh tumpah di kota Bandung. Mereka menyambut pawai Persib yang berhasil juara back-to-back Liga 1 musim 2023-2024 dan musim 2024-2025. Tak hanya orang tua dan remaja, penyambutan ini dilakukan juga oleh anak-anak. Mereka sangat antusias menyambut tim kebanggaannya Persib Bandung. Ribuan bobotoh ini sudah memadati kota Bandung sejak pagi hari, terutama di Balai Kota Bandung dan Gedung Sate. Kedua tempat ini dijadikan tempat keberangkatan dan finish saat Persib Bandung melakukan pawai juara back-to-back. Keberangkatan pawai Persib juara ini dimulai dari Balai Kota Bandung. Saat keluar Balai Kota Bandung, para bobotoh sudah menyambut skuad Persib Bandung. Teriakan dilantangkan untuk menyambut tim dan pemain kesayangannya. Pemain dan ofisial Persib Bandung membawa trofi juara Liga 1 2024-2025 diarak menggunakan 4 mobil. Para bobotoh meneriakan nama-nama pemain dan menyanyikan lagu Persib juara. Jalan yang dilintasi pawai yaitu Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana menuju Jalan Riau, Jalan Dago, Jalan Diponegoro, dan Jalan Cilamaya. Mereka lalu finish di Gedung Sate, lokasi panggung utama dan penyambutan. Iring-iringan pawai Persib Bandung sudah tiba di Gedung Sate pada Minggu siang. Kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat ini pun langsung dipenuhi bobotoh. Kemudian Persib Bandung menunjukkan piala juara kepada bobotoh dan merayakannya di pelataran Gedung Sate. Kegiatan bobotoh hajat Persib Bandung kemudian ditutup di Tegalega hingga pukul 6 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.
Di tengah kemeriahan pawai akbar Persib juara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut mengibarkan bendera Maung Bandung. Deddy bahagia melihat Persib Bandung kembali juara Liga 1 Indonesia untuk keempat kalinya. Pawai akbar Persib juara berlangsung meriah diikuti para pemain, pelatih, dan ofisial serta ribuan bobotoh pagi tadi di Bandung, Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berdiri di atas mobil sambil mengibarkan bendera Maung Bandung julukan Persib. Saat Kang Deddy Mulyadi melakukan aksinya, para bobotoh mengabadikan momen tersebut dengan memfoto dan merekam video menggunakan kamera handphone. Pawai akbar dilepas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung dan berakhir di Gedung Sate. Deddy Mulyadi mengaku bahagia melihat Persib Bandung kembali juara Liga 1 untuk keempat kalinya. Bakal ada bonus nggak Pak? Berapa Pak bonusnya? Ini lebih juara nih Kang dari Liga 1. Nextnya mau upgrade nanti lagi. Ya ke depan ya kita dorong Persib bukan hanya mungkin jagoan misi kita ingin berprestasi ya. Dan saya yakin Persib Pak, imbauan kekuatan ya hari ini boleh mengekspresikan kegembiraan tapi jangan Iring-iringan juara Persib Bandung tahun 2025 ini menjadi momen yang ditunggu warga Kota Bandung usai tim Maung Bandung menutup liga dengan gelar back-to-back setelah sebelumnya menyandang juara Liga 1 musim 2023-2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, seorang pemuda terjatuh dari atas flyover Pasupati, Kota Bandung saat merayakan Persib Bandung menjadi juara Liga 1 Indonesia pada Sabtu malam kemarin. Dalam video amatir terlihat petugas berupaya mengevakuasi korban yang mengalami luka parah di antara tanaman tak jauh dari taman film di bawah flyover Pasupati Bandung. Peristiwa terjadi pukul 20.30 Sabtu malam. Korban sempat bergelantungan untuk bertahan, namun akhirnya jatuh. Korban kemudian dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Peristiwa ini dalam penanganan Polsek Bandung Wetan dan informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Sementara itu, pemirsa, warga di Desa Sukasenang, Garut, Jawa Barat menggelar cukur rambut massal untuk merayakan kemenangan Persib Bandung. Warga juga memotong tumpeng sebagai bentuk syukur. Keberhasilan Persib yang kembali menjadi juara Liga 1 musim 2024-2025 dirayakan warga Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat. Sejumlah warga mencukur rambut mereka. Bobotoh Persib yang mayoritas orang tua ini rela menggunduli rambutnya karena sebelumnya sudah bernazar. Bila Persib juara, mereka akan memotong rambut sebagai ungkapan kebahagiaan. Kita semua warga Kampung Cikarokrap, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, ikut senang untuk menyambut pesta kemenangan Persib yang keempat kalinya. Tak hanya potong rambut, mereka juga memotong tumpeng bertuliskan Persib juara back to back yang dipimpin langsung kepala desa setempat. Sekarang lagi syukuran Persib juara back to back yang keempat. Kenapa warga sampai digundulin gitu Pak? Karena bentuknya masyarakat syukuran terhadap kemenangan Persib yang keempat. Mereka berharap tim Persib Bandung tetap kompak dan bisa terus mempertahankan gelar juara. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, serobot lahan milik BMKG.
Petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dengan menggunakan alat berat, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran ini merupakan buntut dari penyerobotan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan beserta Ormas Grip Jaya. Dalam pembongkaran ini, polisi juga menangkap 11 anggota Grip Jaya yang diduga mematok pungutan liar di lahan tersebut dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi persoalan lahan milik BMKG di Tangerang Selatan yang kini diduduki oleh Ormas Grip Jaya. Ia menyatakan akan menindaklanjuti dan juga memverifikasi permasalahan tersebut. BMKG telah melaporkan dugaan kasus penyerobotan lahan seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Kota Tangerang, Banten. Laporan yang dibuat meliputi sejumlah pasal, antara lain pasal memasuki pekarangan orang tanpa izin, pasal tentang penggelapan hak atas benda tak bergerak, dan juga pasal tentang kekerasan di muka umum secara bersama-sama. Tak hanya itu, para pelaku juga diketahui memasang sejumlah spanduk, merusak pagar, hingga menduduki lahan. Bahwa pelapor telah memasang plang yang bertuliskan tanah ini adalah ahli waris dari saudara R bin S, dan di lokasi yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya, terlapor merusak pagar secara bersama-sama dan menguasai TKP, menguasai tanah, hingga saat ini melakukan pemasangan plang bahwa tanah itu milik ahli waris. Itu versi terlapor. Menanggapi kasus ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku belum mengetahui detail persoalan tersebut. Namun ia menegaskan jika aparat kepolisian saat ini tengah gencar menindak berbagai aksi premanisme, termasuk yang melibatkan ormas. Grip ini ngedudukin lahan BMKG, terus minta 5M. Aku belum dengar. Nanti aku cek ya. Tapi yang pasti adalah kurang lebih 1 minggu terakhir ini kan betul-betul teman-teman kepolisian, Pak Kapolri dengan seluruh jajarannya secara masif melakukan penegakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Permindo, Padang, Sumatera Barat berujung ricuh. Keributan terpicu karena sejumlah pedagang menolak barang dagangannya disita. Kericuhan penertiban pedagang kaki lima terjadi di sepanjang kawasan Permindo, Padang, Sumatera Barat. Kejadian ini berawal saat petugas hendak menyita barang milik para pedagang yang masih nekat berjualan di trotoar dan badan jalan. Penolakan keras dari para pedagang memicu aksi saling dorong, bahkan lemparan batu pun tak terhindarkan. Akibat bentrokan ini, sejumlah pedagang dan anggota Satpol PP mengalami luka ringan. Ada beberapa oknum-oknum yang melempar kepada petugas. Alhamdulillah kita sudah menyediakan tameng, tapi ada masyarakat yang kena. Dari kita ada Pak yang terluka? Yang terluka tidak ada, tetapi yang kena benturan batu ada Pak di lapangan. Nah tadi banyak sekali batu yang mengarahkan ke personil. Sebelum penertiban, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan kepada para pedagang agar tidak lagi berjualan di kawasan tersebut. Namun, imbauan itu tidak digubris. Penertiban dilakukan demi kelancaran arus lalu lintas yang selama ini terganggu akibat aktivitas jual beli di trotoar. Hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pemerintah daerah terkait penataan pedagang di kawasan tersebut.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Razia kendaraan di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai aksi melarikan diri dengan melawan arus, bahkan nekat menerobos barikade polisi. 40 kendaraan bermotor terjaring dalam razia tersebut. Sejumlah pengendara dengan nekat menerobos barikade polisi dalam razia pekat di halaman Mako Polrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam razia tersebut, sejumlah pengendara bahkan nekat melawan arus hingga nyaris mencelakai pengendara lainnya. 40 kendaraan sepeda motor terjaring dalam operasi pekat yang digelar Sabtu malam. Kebanyakan kendaraan menyalahi aturan berlalu lintas, diantaranya tanpa surat kepemilikan dan pelanggaran fisik. Razia dilakukan guna mengantisipasi dampak buruk yang kerap berlangsung di malam hari, diantaranya balap liar dan tindak kriminalitas jalanan. Kemungkinan tadi dia merasa panik, ya, tapi bukan berarti bahwa kita akan melakukan pengejaran. Namun pengguna kendaraan tadi itu tentu dari pihak lantas bisa menilai, ya, bisa melihat dari nomor plat kendaraan tersebut. Dari Kasat Lantas bahwa yang terjaring pada malam ini ada 40 kendaraan roda 2 yang terjaring. Ada brong? Tentu ada diantaranya tidak mempergunakan plat kendaraan, ada juga kendal pebrok. Seluruh pelanggar dijatuhi sanksi tilang, sementara itu remaja yang berkendara tanpa izin dikenakan pemanggilan orang tua, bahkan harus mendapat persetujuan RT RW setempat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Densus 88 menangkap seorang remaja berusia 18 tahun berinisial AM yang diduga terlibat jaringan teroris di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. AM diduga merupakan anggota kelompok teroris terafiliasi ISIS. Densus 88 menangkap terduga teroris yang merupakan remaja berusia 18 tahun berinisial AM di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. AM ditangkap saat hendak membeli galon pada Sabtu sore dan langsung dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan. Usai penangkapan, Densus 88 menggeledah rumah AM di Kelurahan Samata, Somba Opu, Goa. Nasir, Ketua RT 04 Kelurahan Samata, mengakui AM merupakan warganya dan masih menjalani pendidikan setara SMA. Kalau menurut informasi tadi itu kayak ada bau-bau teror begitu. Oke, terkait terorisme atau begitu? Iya. Kalau aktivitasnya itu anak hari-hari seperti apa, Pak? Mengajar di rumah tapis itu di belakang Taman Makam Pahlawan. Selain mengajar ada aktivitas lainnya memang atau seperti apa? Kalau itu saya tidak tahu karena kita ini di sini saja, sementara dia kan di sana mengajar tuh. Sementara itu orang tua AM mengaku kaget anaknya ditangkap Densus 88 karena dituduh terlibat terorisme. Pasalnya AM dikenal sebagai hafiz Al-Quran dan aktif mengajar di pesantren. Sebelumnya memang aktivitas apa yang dilakukan atau sedang mengajar? Tidak ada. Tidak ada di sekolah. Mengajar di sekolah, menghafal. Tapi memang tiba-tiba tadi langsung diamankan. Langsung ditangkap tadi. Tanpa sepengetahuan. Adiknya gitu yang bungsu tadi lari datang ke sini. Dan ditangkap di Amar. Tapi pas ditangkap ada di lokasi? Tidak ada. Saya tidak tahu belum dia ditangkap toh. Jadi saya cari informasi. Kebetulan di depan ada mobil polisi, saya baca, tinggal bertanya. Kita sehari-harinya selain mengaji apa lagi? Tidak ada. Sekolah. Iya, sekolah biasa. Di sini jadi rumah juga, tidak pernah juga keluar kalau tidak disuruh keluar. Tidak pernah juga tinggalkan sulsel atau apa? Alhamdulillah. Terkait penangkapan ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Maendra Eka Wardana menjelaskan AM aktif dalam sebuah kanal komunikasi digital yang menyebarkan konten berkaitan dengan ideologi ISIS. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan TNI Angkatan Laut menangkap seorang kurir sabu yang dibawa dari Malaysia menuju Asahan, Sumatera Utara. Saat penangkapan, pelaku mencoba kabur ke hutan bakau sebelum akhirnya ditangkap bersama barang bukti 1,5 kg sabu. Berhenti! Berhenti!
penangkapan seorang kurir sabu yang dilakukan tim gabungan TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan dan Lantamal Sabu Belawan berlangsung dramatis. Anggota TNI terpaksa memberikan tembakan peringatan ke udara terhadap pelaku yang berusaha kabur di perairan Asahan, Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Meski mendapat tembakan peringatan, pelaku terus melaju hingga akhirnya menceburkan diri dan lari ke hutan bakau. Petugas yang terus mengejar kemudian berhasil menangkap pelaku serta mengamankan barang bukti 3 bungkus sabu seberat 1,5 kg yang disembunyikan dalam tas. Selanjutnya pelaku diamankan ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan. Untuk TSK berinisial T ini itu adalah PMI non-prosedural yang akan melintas dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Asahan dan akan dilanjutkan lagi perjalanan menuju ke Bangkalan. Mereka membawa narkotika jenis sabu ini akan dipasarkan atau akan diserahkan kepada salah satu kawannya atau temannya yang ada di Bangkalan, sesuai dengan petunjuk dari R yang ada di sebelah atau Malaysia. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan ke BNN Kota Tanjung Balai guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, gempa yang melanda Bengkulu mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang dirawat di rumah sakit. Gempa juga merusak lebih dari 200 rumah. Akibat gempa magnitudo 6,3 yang mengguncang Bengkulu Jumat lalu, 2 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Di antaranya Rian Saputra, 39 tahun, yang mengalami luka patah di lengan kiri. Korban kedua bernama Kalista, 16 tahun, yang mengalami luka robek di bagian kaki. Sementara itu, 1 orang meninggal dunia akibat serangan jantung saat peristiwa gempa terjadi. Korban bernama Suheri Lensi, 52 tahun, warga Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu. Almarhumah telah dikebumikan oleh pihak keluarga pada Jumat lalu. Lari ke teras, habis suruh ngumpul di teras ini, tegak di teras, dia jatuh. Tidak jatuh sampai kepalanya mentok, tidak dipegang anak-anak kan. Pegangan anak, langsung dia ini udah suara ngorok kayak gitu. Selain korban jiwa juga terdata 248 rumah rusak, 20 diantaranya rusak berat dan ambruk. Rumah dengan kondisi rusak mayoritas berada di Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Petungan. Masih tahap pembersihan dan merapikan, mana tahu masyarakat masih memerlukan, kita standby di sini, termasuk kita menyiapkan dapur lapangan, sampai masyarakat nanti bisa mandiri, nanti kita tetap di sini. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu Jumat dini hari. Selain di Bengkulu, gempa juga dirasakan di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Jambi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 4 rumah panggung di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut dan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sempro ini. Inilah detik-detik kebakaran 4 rumah panggung warga di permukiman padat penduduk di Desa Walanga, Kecamatan Penerang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kobaran makin membesar lantaran material bangunan terbuat dari kayu. Kobaran api yang besar membuat warga panik berlarian. Api berhasil dipadamkan usai petugas damkar Wajo bersama warga berjibaku memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Agak di sini, Pak. Ada 4 rumah. Ada 4 rumah, Pak. 5 kepala keluarga. 5 kepala penyebab kebakaran, Pak. Kita belum tahu apa penyebabnya, apa dari listrik atau
atau jelas kemungkinan dari arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Malaysia untuk menghadiri KTT ke-46 ASEAN. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Malam.